Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Eklima Duyana Channel. Kali ini saya sudah bersama dengan mantan pacar saya dari Ampang Gadang, Sumatera Barat. Ya, kebetulan dia adalah mantan pacar saya yang sekarang udah menjadi suami saya, alhamdulillah. Oke, teman-teman, pada malam ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan keluh kesah keluh ini, kesah, cerita. keluh kesah karena selama ini sudah menjadi istri saya. Iya. Akhirnya menyesal. Menyesal. Ya, tidak apa-apa. Menyesal kenapa nggak dari dulu gitu ya. Ya, karena ternyata suami saya itu tampan katanya. Paling tampan. Ya, paling ya, gagah, ya. paling baik hati gitu ya. Ya, ya, ya. Baik, mungkin ini ya bisa bercerita bagaimana awal mula mengenal gitu ya, mengenal tilawah, murotal seperti itu. Oke. Silahkan mantan pacar saya. Ya, makasih ya, Dek ya. Jadi memang dulu sejarahnya memang saya itu kan dulu termasuk ini ya, apa sih, bintang lah ya di fakultas. Banyak yang ngejar, masuk dia ini. Ngejar juga dia. Tapi yang menarik adalah setelah kita menikah, katanya betul itu apa sebenarnya, ternyata suara saya. Suara saya tuh mampu menembus ruang-ruang terdalam di palung hatinya. Ya sudahlah, maksudnya itu berarti artinya ini semoga loh ini bisa menjadi referensi bagi para jombloan dan jomblowati di luar sana, bahwa ternyata kalau kita memiliki kekuatan yang bisa diandalkan untuk mencari pendamping hidup, kenapa tidak? Itu senjata saya dulu, mengandalkan kekuatan saya itu. Meskipun kemudian ketika saya menyanyi itu banyak yang tidak setuju. Iya. Tapi makanya ini ya apa? Kan mayoritas yang bisa tilawah, murotal itu kan pasti suara ini untuk bernyanyi kan bagus ya. Tapi ini kenapa enggak ya? Jadi makanya itu yang menjadi heran gitu ya. Biasanya merdu gitu ya. Ini enggak sama sekali. Kalau dengerin nyanyi jangan deh gitu. Udah murotal tilawah aja gitu. Ya, tapi lagi-lagi itulah senjata saya untuk menaklukkan hatinya. Terlepas banyak persis sejarah yang ini ya berserampangan di sana sini, ada sejarah versi lain yang mengatakan dialah yang mengejar-ngejar saya. Mana ada. Ada juga versi lain bahwa memang saya yang berusaha keras untuk menaklukkan hatinya. Salah satu senjatanya lewat suara menyenandungkan Al-Quran. Pada kesempatan ini saya terutama dia tuh pengen sekali, karena kemarin banyak juga ya yang tanya-tanya, ini gimana sih caranya supaya bisa belajar seni baca Al-Quran terutama, karena katanya ya beberapa qori'ah yang kita lihat itu ternyata mereka tuh belajar dari kecil ya banyak seperti itu ya. Tapi menurut saya sih juga seperti itu. Dia dulu juga belajar dari kecil. Tapi tidak, sebenarnya kalau kita ada keyakinan, ada niat yang tulus, ada kesungguhan lah untuk belajar, itu bisa sih. Nggak harus dari kecil juga. Ya kita kan tidak bisa menyalahi keadaan kan. Bisa jadi dulu waktu kita kecil lingkungannya tidak mendukung. Saya memang lingkungannya mendukung, kebetulan di kampung saya itu terutama orang tua itu sangat mensupport, maksudnya sangat cinta sekali dengan dunia seni baca Al-Quran. Maka saya kira tidak terlambat juga kalau pengen belajar sekarang ya. Tapi kesempatan kali ini kita coba share juga lah sedikit ya. Apa? Kita share juga sedikit. Kan kemarin yang untuk video sebelumnya kita udah coba tuh lantunkan
surah Al-Hijr kalau tidak salah, itu 6 irama, 6 irama. Mulai dari ayat 1 kalau sampai 15 kalau tidak salah. Silakan teman-teman kalau ingin mendengarkan, silakan nanti kita taruh linknya di bawah. Iya. Untuk video yang telah saya coba lantunkan, meski kemudian masih banyak ditemukan nada-nada yang tidak pas, ya wajar saja, saya sudah lama sekali tidak mengulang-ulang. Tapi yang terpenting poinnya adalah bahwa dalam mempelajari seni baca Al-Quran itu adalah sering mengulang memang, sering mengulang. Nah, maka pada kesempatan ini kita coba dulu lah dari Bayati ya. Bayati itu adalah nada yang paling dasar, nada bawah. Kalau dulu guru saya bilang, kalau ingin stabil nada kita, mulai dari nada yang rendah sampai nada tinggi, kemudian kita turun lagi, itu kita harus menguasai nada dasar. Nah, kuncinya di Bayati ini. Bayati ini sebenarnya ada 7 tangga nada. Cuman waktu saya belajar itu dijadiin 4. Yaitu Bayati Koror, Bayati Husaini, Bayati Jawabul Jawab, dan Mumtaz. Sebenarnya ada 7 kalau tidak salah. Jadi kalau saya salah silakan komen di bawah. Mungkin silakan dibenarkan kalau saya salah. Tapi waktu itu saya ingat saya belajarnya 4 irama saja. Yaitu kalau teman-teman mau buka surat Al-Hijr itu dari Alif Lam Ra sampai Mubin itu Bayati Koror. Ya, Bayati Koror. Kita coba lah dikit ya. Boleh ya? Coba dikit ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Itu Bayati Koror. Kita ulang lagi. Ingat, dalam setiap ini juga buat saya sih. Ingat, untuk semua bidang apapun, kalau kita ingin mahir itu sering-sering ulang. Terutama khususnya di ini ya, di seni baca Al-Quran ini, di irama ini, atau di makomat ini, apapun istilahnya, itu harus sering ulang. Sering mendengarkan, sering diulang. Maka kita ulang lagi nih. Alif Lam Ra. Tarik nafas dulu. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Kalau semisal agak kepanjangan ya, kita potong dulu lah. Misalnya kita potong tilka ayat, situ. Ulang lagi. Tilka ayat tul kitabi wa Qur'anin mubin. Wa Qur'anin mubin. Wa Qur'anin mubin. Kita coba utuh ya, kita ulang lagi. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Itu terus diulang. Ya, karena sesungguhnya
lagi-lagi diingatkan bahwa apapun bidangnya, apapun yang ingin kita geluti haruslah sering-sering diulang. Ini mau nanya nih, Hah? metode biar ingat nada itu gimana? Oh iya, Bisa pakai cara apa gitu? Bisa nggak ya gimana caranya ya metode supaya mengingat? ini ya, maksudnya wah udah dicoba nih sekarang, besok bangun tidur hilang gitu ya. Ya pertama sebenarnya sering diulang itu, sering dengar. Kemudian ada mungkin apa namanya, rumus lain misalnya, atau tips lain supaya tidak mudah hilang. Itu sering-sering dicontohkan atau dicobakan ke ayat lain atau enggak ke apapun. Kalau saya dulu waktu kecil sih kayak gitu, pakai la. Kata la. Lah diapain? La itu dilakukan dengan bayati. Misal ya, la. Ini bayati koror ya, masih bayati koror ya. Tilka ayat ya. La 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 la. Ulang lagi ya. La 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 la. Beda ya? Beda. Gak apa-apa. Yang penting cengkoknya itu substansinya sama, maksudnya sama gitu loh. Karena nggak bisa juga beda, susah. Tapi yang penting cengkoknya itu mirip. Terus secara lain misalnya itu bisa misalnya dengan memasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Dulu ya pengalaman saya ya waktu belajar ya Dinda ya. Ini juga buat Dinda ini. Saya selalu karena saking tergila-gilanya sama seni baca Al-Quran dulu, itu saya misalnya ingin mandi ya, ingin mandi, saya itu coba itu pakai irama bayati. Misal contoh, saya ingin mandi. Bisa juga ya. Bisa. Habis itu saya ingin makan ya. Saya ingin makan. Itu bisa Iya, berbagai cara itu sangat efektif. Dulu saya sangat efektif. Dulu guru saya ketika poin penting ketika dia mengenalkan nada itu memahamkan nada itu. Jadi ketika orang misalnya membacakan Al-Quran dengan irama apapun kita udah bisa nembak. Ya, coba adek bisa nggak? Misalnya abang tampan sekali coba. Nggak bisa. nggak tampan. Nggak bisa. Apa salahnya kan menyenangkan hati suami ya? Nggak tampan. Nggak tampan. Oke lah. Tampan di hati. Tampan di hati katanya ya. Oke, itu aja mungkin untuk apa istilahnya ya? Pembuka. Mengulang kaji. Yang penting diulang-ulang terus satu ayat dulu. Kita sambung di video selanjutnya ya, Dek ya. Ya semoga semakin sering kita belajar, semakin sering mengulang, insya Allah Al-Quran itu benar-benar menyatu dengan kehidupan kita. Iya kan itu ya, Dek ya. Itu yang betul. Itu yang penting ya. Nah, itu. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Kita kembali lagi kepada adik saya yang cantik ini. Saya cantik, mantan pacar saya ganteng. Ganteng katanya. Ya. Boleh. Nggak tampan tapi ganteng ya. Ganteng ya. Sama-sama anak gunung ya. Nggak gunung ya, saya gunung. Ini bukit. Barisan bukit. Saya bukit barisan. Ya. Dia Gunung Sindoro. Jadi kalau digabung apa? Buru. Bukit Barisan dan Gunung Sindoro. Ya kan? Oke, Oke, teman-teman, saya akui memang
eh, ini harusnya cerita di awal tapi tadi lupa. Jadi dulu kenapa saya memilih si ini samping saya ini, itu kan biasanya orang memandang kalau memilih pasangan dari mata turun ke hati. Kalau saya beda, dari suara turun ke hati. Jadi awalnya dengar si doi lagi ngaji di suatu acara gitu, terus saya dari belakang, kok suaranya bagus ya, siapa, terus saya ngintip, oh dia, ternyata senior gitu di kampus ya, di fakultas, senior, dan ketua IMM Fakultas Adab waktu itu. Ya, saya dulu ketua. Seperti itu. Jadi ya sangat berkesan sekali, berbeda dari yang lain. Bukan mata turun ke hati, tapi suara turun ke hati, dan alhamdulillah selalu menyejukkan hati dan jiwa saya selama selama menjalin hubungan sampai sekarang. Alhamdulillah, semoga berkah selalu dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan pasti akan dilanjutkan video-video yang akan datang dengan pastinya akan bermanfaat untuk kami dan untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Eklima Duyana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.